wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Aji Fatahilakan dengan NIM 026. Saya Sofi Marina Ulfa dengan NIM 015. Saya Idara Maria dengan NIM 027. Saya Rahmina Rizkyul Fendi dengan NIM 018. Saya Fira Fendi dengan NIM 035. Kita akan menjelaskan kegunaan dari alat peraga kita. Jadi yang pertama adalah papan jago. Papan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa dari segitiga dasar yaitu segitiga sama kaki dan segitiga siku dapat membentuk beberapa bangun datar yang lain. Yang pertama adalah segitiga siku dan segitiga sama kaki sebagai dasar. Kemudian dari segitiga sama kaki ini dapat membentuk menjadi bangun persegi, yaitu ini. Oke, dimasukkan. Kemudian dari segitiga siku-siku, dua segitiga siku-siku dapat membentuk bangun dasar genjang yang juga dimasukkan ini. Kemudian dari segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki dapat menghasilkan bangun layang-layang, yaitu dengan seperti ini. Ini dimasukkan begini. Ini akan membentuk bangun layang-layang. Kemudian dari segitiga sama kaki dan dari empat segitiga sama kaki dapat menghasilkan bangun trapesium seperti yang tadi ditunjukkan, dan juga dari dua segitiga sama kaki dapat menghasilkan bangun berketupat. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Elvira bahwa dari beberapa segitiga itu ada contohnya segitiga sama segitiga sama kaki bisa digunakan untuk membuat beberapa bangun datar. Nah, di sini kami juga membuat alat peraga yang dimana dari beberapa segitiga, yang dimana satu lingkaran itu bisa diubah menjadi, di sini kami membagi menjadi 16 bagian. Jadi di sini ada 16 bagian segitiga, yang dimana dari segitiga yang ada di lingkaran ini dapat diubah menjadi bentuk persegi panjang. Seperti apa akan saya jelaskan. Jadi di satu segitiga ini akan dibagi menjadi dua untuk bagian pojok kanan dan pojok kiri. Ini. Nah, dua bagian ini itu akan menjadi batas kanan dan batas kiri dari bentuk persegi panjang ini. Kemudian dari beberapa segitiga yang ada di lingkaran ini akan dimasukkan ke persegi panjang, ke bangun persegi panjang. Nah, dari segitiga yang ada di lingkaran tadi, jika dimasukkan ke dalam bentuk bangun datar persegi panjang itu akan membentuk seperti ini, jadi bentuk persegi panjang. Jadi kesimpulannya itu dari bentuk segitiga tadi bisa diubah menjadi beberapa bangun datar dan juga dapat diubah menjadi bentuk untuk lingkaran dan juga persegi panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian persegi. Nah, terdapat dua segitiga yang apabila digabungkan akan menjadi bangun datar persegi. Nah, seperti ini. Nah, rumus dari segitiga itu sendiri adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi untuk rumus dari luas persegi dapat dituliskan L sama dengan setengah dikalikan 2 segitiga dikalikan sisi. Nah, ini dapat dicoret menjadi sisi kali sisi sama dengan S kuadrat.
Sedangkan untuk pembuktian keliling, rumus dari keliling segitiga itu sendiri adalah A ditambah B ditambah C. Jadi untuk pembuktian dari keliling persegi itu adalah A sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau sama dengan 4 kali sisi. Di sini terdapat sifat-sifat dari setiap bangun dan di sini saya mencontohkan pada bangun persegi itu sendiri. Jadi cara penggunaannya itu hanya lebih kurang seperti sisi sama panjang itu termasuk sifat persegi atau tidak. Jika iya, maka kita beri tanda centang. Terus di dalam persegi terdapat 4 sudut siku-siku, yang mana sifat tersebut benar, maka kita beri tanda centang dan seterusnya. Apabila ada yang salah seperti ini, jumlah sudut 180, karena tidak mungkin dari 4 sudut 90 derajat jika di total 180, maka untuk sifat yang terakhir salah, kita berikan tanda silang. Jadi seperti ini contoh, salah satu contoh pada penggunaan sifat-sifat bangun datar di bangun persegi. Setelah siswa menemukan sifat-sifat persegi yang sudah dijelaskan sebelumnya, siswa diminta untuk men-scan barcode yang ada di buku ini. Untuk cara penggunaannya, di-scan seperti biasa. Seperti ini, contoh yang ada di dalam GeoGebra-nya. Untuk cara penggunaan kode QR-nya, siswa diminta untuk men-scan barcode yang ada di halaman bawah sifat-sifat bangun datar, kemudian masuk ke halaman browser dan ketuk buka kode QR. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengamati sifat-sifat bangun datar yang ada pada GeoGebra tersebut. Untuk kegunaan kode QR itu sendiri yaitu untuk membantu siswa melihat visualisasi bangun datar dengan lebih jelas, menunjukkan bentuk, sisi, sudut, dan diagonal bangun datar secara nyata, dan memudahkan siswa membandingkan bangun datar pada GeoGebra dengan bangun yang disusun di papan jago dan juga buku jago.